Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anesevia. Saya kuliah di Politeknik Fiksi Input Serang dengan nomor NIM 20634120024. Saya mengambil program studi D3 Sekretari. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen keuangan sekaligus untuk penilaian ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Angga Nugraha, SEMM, AWP, QWP, RTA, CLMA. Kali ini saya akan menganalisis rasio keuangan dari PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 1. Company Profile, 2. Jenis-jenis rasio, 3. Laporan keuangan, 4. Analisis laporan keuangan, 5. Chart dan kesimpulan. Di sini ada Company Profile yaitu dari PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Juli 1972. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang industri pengolahan es krim. Pendiri dari perusahaan ini yaitu Bapak Darmo Hadi Pranoto bersama istrinya. Mereka memberi nama CV ini dengan nama CV Pranoto. Nah, awal mulanya mereka membuat es krim di garasi rumah mereka. Kemudian berjalannya waktu, es krim Campina mulai digemari oleh masyarakat. Setelah usaha tersebut berjalan dengan lancar, mereka berpikir bagaimana untuk memperkuat daya saing. Nah, kemudian keluarga Sabina Prawirawijaja menanam saham pada CV Pranoto tersebut. Setelah itu, perusahaan berganti nama menjadi PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada jajaran direksi, yang dimana jajaran direksi ini terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris yaitu 1. Komisaris Utama Bapak Jutianto Isnandar, 2. Komisaris Independen yaitu Bapak Makmur Wijaja, 3. Komisaris Bapak Darmo Hadi Pranoto. Berikutnya yaitu Dewan Direksi yaitu 1. Presiden Direktur Bapak Samudra Prawirawijaja, 2. Direktur Independen Bapak Arif Harmoko Haryadi, 3. Direktur yaitu ada Bapak Hendro Hadi Pranoto, Aji Anjono Purwo, dan Bapak Hans Jensen. Ya, baik, bisa kalian lihat ya teman-teman, di sini ada gambar produk dari PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Nah, yang dimana yang di sebelah kiri ini merupakan logo atau lambang dari PT Campina tersebut, dan yang ada di sebelah kanan ini merupakan hasil produk dari PT tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah gambar produk ice cream, dimana produk ice cream ini sangat bermacam-macam ya variannya. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan nih teman-teman. Nah, di laporan keuangan ini terdapat aset lancar dengan total current asetnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 751,789 sekian, dan di tahun 2019 yaitu 723,916 sekian. Nah, bisa kita lihat sendiri teman-teman ya. Di sini terjadi peningkatan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada aset tidak lancar dengan total aset pada tahun 2020 sebesar 1,086,873 sekian-sekian, dan pada tahun 2019 yaitu 1,057,529. Nah, di sini aset tidak lancarnya juga mengalami kenaikan ya teman-teman, tapi mengalami kenaikannya tidak begitu drastis, yaitu hanya sedikit saja. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas, di mana liabilitas dan ekuitas ini terdapat dua liabilitas yaitu dengan jangka pendek dan dengan jangka panjang. Di sini liabilitas dengan jangka pendek yaitu total current liabilitasnya pada tahun 2020 senilai 56,665 sekian, dan pada tahun 2019 yaitu 57,300 sekian. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Di sini pada tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang dengan total non-current liabilitas pada tahun 2020 senilai 68,496 sekian, dan pada tahun 2019 yaitu 64,836. Nah, kalau non-current liabilitas ini pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, kemudian akhir dari total ini yaitu total liabilitas dan equity-nya pada tahun 2020 senilai 1,086,873 sekian, dan pada tahun 2019 yaitu 1,057,529 sekian.
Jadi, mengalami penaikan ya. Mengalami penaikan dibandingkan dengan tahun yang lalu nih, cukup lumayan jauh gitu jaraknya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Next, di sini ada penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba dari usaha, kemudian laba sebelum pajak penghasilan dan sebagainya. Nah, dengan total pendapatan komprehensif tahun berjalan pada tahun 2020 senilai 44,722 sekian. Kemudian di tahun 2019 yaitu 1,777,694. Perbandingannya ini adalah cukup jauh ya teman-teman ya. Baik, kita masuk ke analisis keuangan ya teman-teman. Nah, di sini ada current ratio yang dimana current ratio ini merupakan perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini ada pun rumus dari current ratio, yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilitas. Nah, di sini kita masukkan laporan keuangan dari perusahaan ini ke dalam rumus current ratio, yaitu current ratio sama dengan 751,789 dibagi 56,665. Nah, yaitu hasilnya sama dengan 13,2. Jadi pada tahun 2019 jumlah current ratio ini 12,6 dan pada tahun 2020 jumlah current ratio ini 13,2. Wah, jadi bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Jadi ini di tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun yang lalu. Nah, current ratio ini yang sehat biasanya berkisar antara 1,5 dan 3. Nah, pada perusahaan ini memiliki likuiditas yang sangat baik nih teman-teman dalam memenuhi kewajibannya. Bisa dilihat tiap tahun ini mengalami kenaikan. Semakin tinggi current ratio ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada total asset turnover atau TATO, yaitu untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode tertentu, atau untuk menghitung jumlah modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan. Di sini ada rumus total asset turnover, yaitu sama dengan sales dibagi total aset. Perhitungannya yaitu total aset turnover sama dengan 956,634 dibagi 1,086873. Hasilnya yaitu 0,88. Jadi pada tahun 2019 perputaran aktiva sebanyak 0,97 kali atau 97 penjualan ya teman-teman ya. Kemudian total turnover ini yang baik adalah 2. Artinya perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva dengan baik. Selanjutnya ada quick ratio atau rasio cepat yang artinya merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan. Nah, di sini ada pun rumus dari quick ratio, yaitu quick ratio sama dengan current dikurangi inventory dibagi current liabilitas. Nah, di sini jumlahnya yaitu atau perhitungannya quick ratio sama dengan 751,789 dikurangi 138,318 dibagi 56,665 dengan total akhir yaitu 10,8. Nah, jadi pada tahun 2019 ini quick ratio-nya adalah 9,6 dan pada tahun 2020 quick ratio-nya yaitu 10,8. Wah, rupanya dari tahun ke tahun ini mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Bisa kita lihat sama-sama. Nah, jadi quick ratio ini yang bernilai 1 pada perusahaan dianggap mampu menunaikan atau membayar hutang lancar dalam siklus operasional tertentu. Karena ini nilainya lebih dari 1, maka ini terbilangnya sangat bagus ya teman-teman quick ratio-nya. Next, di sini ada average payment period. Nah, yang dimana rumus ini adalah average payment period sama dengan 365 dibagi payable turnover. Atau di sini perhitungannya yaitu average payment period sama dengan 365 dibagi 115,945 dengan hasil akhir 31,49. Nah, pada tahun 2019 ini average dari payment periodenya yaitu 33,18 dan pada tahun 2020 yaitu 31,49. Wah, rupanya dari tahun 2020 ini mengalami penurunan ya, teman-teman ya. Nah, dari average payment periode ini merupakan atau perhitungan waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar hutang. Ya, baik.
Selanjutnya ada debit rasio atau rasio utang, yang dimana ini merupakan jenis rasio yang digunakan untuk mengevaluasi besaran perusahaan sesuai jumlah utang untuk mendapatkan atau membiayai aset. Nah, rumusnya yaitu debit rasio sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Dengan perhitungan, debit rasio sama dengan 56,665 dibagi 1,085, yang hasilnya yaitu 52%. Dan pada tahun 2019, perhitungan ini yaitu 54%, dan pada tahun 2020 sebanyak 52%. Nah, debit rasio ini adalah 35%, teman-teman. Nah, jika di atas rata-rata, maka mempermudah perusahaan untuk memperoleh pinjaman, atau pada perusahaan ini termasuk di atas rata-rata. Nah, yang artinya mudah untuk melakukan pinjaman pada perusahaan ini, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada times interest earned ratio. Nah, yang dimana rumusnya ini yaitu EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi interest. Nah, perhitungannya yaitu 48,759 dibagi 538, yang hasilnya yaitu 9,05. Nah, pada tahun 2019 yaitu perhitungannya 14,7, dan pada tahun 2020 yaitu 9,05. Nah, time ratio earned ratio ini merupakan pada kemampuan perusahaan, yaitu untuk melakukan pembayaran atau menutupi beban bunga di masa depan dari suatu utang. Acuan atau untuk melihat kemampuan rata-rata industri adalah 10 kali ya, teman-teman. Jadi pada rasio ini pada tahun 2019 bisa dibilang cukup bagus, namun untuk tahun 2020 mengalami penurunan. Next, inventory turnover. Nah, inventory turnover ini adalah sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan atau HPP dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rumus dari inventory turnover yaitu cost of goods sold dibagi inventory. Nah, yang dimana perhitungannya sama dengan 439,655 dibagi 138,318, yang hasilnya yaitu 3,17. Nah, pada tahun 2019 perhitungannya yaitu 2,5, dan pada tahun 2020 yaitu 3,17. Nah, inventory turnover industri adalah 10 kali. Nah, dilihat dari perusahaan ini, inventorinya sangat buruk atau bisa dibilang jauh dari rata-rata ya. Selanjutnya ada operating profit margin dengan rumus EBIT dibagi dengan sales dengan jumlah 56,816 dibagi 956,634, yang hasilnya yaitu 0,05. Pada tahun 2019 yaitu senilai 0,9%, dan pada tahun 2020 yaitu 0,5%. Nah, operating adalah merupakan rasio yang digunakan atau untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Nah, rasio juga dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Next, net profit margin. Nah, net profit margin ini adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Sedangkan net income adalah pendapatan bersih atau laba bersih. Nah, jadi total dari net income sendiri adalah pada tahun 2019 sebesar 0,07%, dan pada tahun 2020 yaitu 0,04%. Nah, perusahaan dikatakan memiliki net profit margin yang baik apabila hasil perhitungannya adalah lebih dari 5%. Nah, pada perusahaan ini net profit marginnya itu termasuk di bawah rata-rata dan belum termasuk memenuhi net profit margin yang baik. Next, ada ROA atau Return on Asset, yang dimana merupakan indikator atau untuk menunjukkan sebuah perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Nah, rumus dari ROA sendiri yaitu net income dibagi dengan total aset dengan jumlah 44,045 dibagi 1,086,873, yang hasilnya yaitu 4,5%. Nah, pada tahun 2019 ini nilainya 7,2%, dan pada tahun 2020 yaitu 4,5%. Nah, ROA yang baik itu harus di atas nilai 5,98%,
Nah, ROA tersebut di atas 5,98%. Jika ROA di bawah nilai tersebut, maka terbilangnya kurang bagus ya teman-teman. Nah, di tahun 2019 ini sudah cukup baik, namun di tahun 2020 mengalami penurunan. Nah, selanjutnya ada ROE atau Return on Equity yang merupakan jumlah imbalan atau hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. Rumus dari ROE sendiri yaitu net income dibagi total common equity, yang dimana perhitungannya yaitu 44,045 dibagi 751,789 sama dengan 5,8%. Nah, pada tahun 2019 ini nilainya 10,6% dan pada tahun 2020 yaitu senilai 5,8%. Nah, ROE yang baik ini yaitu di atas nilai 8,32% ya. Nah, di bawah nilai tersebut tidak baik, termasuknya tidak baik. Pada tahun 2019 ROE ini cukup baik, namun pada tahun 2020 terbilangnya kurang baik karena mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, di sini ada chart atau diagram dari PT Campina Ice Cream Industri Tbk pada tahun terbaru ya teman-teman, yaitu tahun 2021. Kita bisa lihat sama-sama perhitungannya. Next. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai dengan 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dilihat dari perhitungan atau current ratio ataupun aset lancar dan quick ratio atau rasio cepat dari tahun 2019 hingga tahun 2020, perusahaan ini berada di atas standar industri. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan termasuk sehat karena telah memenuhi standar industri. 2. Dilihat dari manajemen aset tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada inventory aset turnover termasuk di bawah standar industri. Nah, begitupun juga dengan analisis keuangan total aset turnover. 3. Dilihat dari perhitungan rasio manajemen utang, debit rasio sudah cukup bagus. Nah, dan pada times interest earned mengalami penurunan karena di bawah standar industri. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, dilihat dari perhitungan rasio profitabilitas pada rasio net profit margin, gross profit margin, operating profit margin, return on asset, dan return on equity menunjukkan bahwa PT Campina Ice Cream Industri Tbk pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Baik, itu saja pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih di tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.